Hello guys, kembali lagi di YouTube channel Master Blade Gaming. Pada kesempatan kali ini gua mau menjelaskan terkait event Hanzong, yang dimana kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya itu gua pernah mainin event Hanzong, cuman tapi gua record itu di pertengahan. So, gua mau bikin sekarang yang bener-bener dari awal. Dan tips and tricks apa aja yang harus lu bangun, apa aja yang lu harus gunain, atau research apa yang harus bisa kembangkan. Seperti itu kurang lebihnya. Itu hal-hal kecil yang memang perlu diberitahukan lah intinya ke para newbie player. So, ini gue udah langsung masuk aja ke event Hanzongnya. Kalian bisa cek. Di sini gue lagi mau coba cari kalau nggak salah untuk research mana aja yang pengen gue bangun terlebih dahulu. Itu satu. Terus kemudian juga seperti yang sebelumnya, yang di video sebelumnya kalau nggak salah, gue pernah jelasin gue harus bikin, kita harus bikin event Hanzong ini itu kayak WW susu others kayak gitu. Jadi kayak lu harus sesuaiin semua formasi 1, 2, 3 itu sesuai dengan negara yang yang dipunya. Contoh maksudnya yang dipunya tuh seperti kayak lu punya apa ya, lu gunain yang kayak Gojia, Xiaodun, maybe Zenji, apapun itulah ya, pokoknya lu harus gunain. Nah terus juga kalau misalnya dia ada others, Lubu, Diochan, Zhangjiao, Jiangsu, apapun itu lu gunain. Terus misalnya kalau di Wei, itu tadi sebelumnya Wei ya, sorry berarti gue salah ngomong. Kalau yang Wu sekarang berarti adalah kayak Zoyu, Sun Shangxiang, Tai Shichi, apapun itu lo harus masukin semua. Kurang lebih begitu. Begitu juga Su. Gitu. Su juga lo kalau masukin siapa namanya? Zoyun, Pangtong, Zhang Fei, Guan Yu, apapun itu lu masukin aja. Nggak usah lu takut gitu. Itu saran gue ya. Nah, ini makanya ini gue jelasin terkait deployment. Nah, ini juga ada informasi kalau lu udah nentuin satu formasi tersebut, lu nggak bakal bisa ganggu lagi. Karena kenapa? Kalau lu ganggu kayak apa tadi nih? Apa ya namanya, gue lupa lu. Kayak stamina-nya itu bakalan hilang gitu. Itu yang gue pahami. Nah, ini gue pengen cari research yang level 3 dulu, karena memang di awal-awal kita untuk sampai level 3 itu udah pasti udah bisa gitu. Makanya kita targetin level yang beda di atas. Bukan di atas, maksudnya yang 500 seperti itu. Nah, dan biasanya awal-awal begini, kita harus sambil teliti juga, jangan auto banget. Karena kalau misalnya kita auto, kadang suka kan kayak di game ini tuh bukan nge-lag sih, kayak suka diem gitu kalau di autoin. Nah nanti yang ada malah mati. Itu saran gue sih. Makanya juga setelah nanti udah naik levelnya, level 4, level 5, level 6, level 7, dan bahkan level 9 nanti, lu harus juga perhatiin kalau setiap kali udah mau ini. Kecuali kalau BR rating lu udah tulisannya tuh kayak warnanya warna hijau bukan warna kuning. Warna kuning lu tetap harus perhatiin, tapi kalau udah warna hijau lu tenang aja, lu tahu sendiri pasti bakalan menang. Intinya gitu. Nah, di Hanzong ini juga sedikit tips and tricks juga sih kalau menurut gua ya. Ketika lu naik level begitu, lu jangan sampai nunggu warna hijau dulu, tetapi harus udah sampai warna kuning. Nah, hanya warna kuningnya juga jangan, misalnya contoh ke level 4 itu kan 1,5. Nah, kayak gini kan 1.500.000. Jangan lu di 1 juta baru pokoknya 1 juta starting udah kuning di awal begitu lu baru nyerang. Jangan, karena awal-awal kuning kayak gitu juga masih belum bisa untuk nyerang. Tapi kalau udah 1,2, 1,3
Nah, lu baru serang 1,5 tuh nggak masalah. Karena gue kayak yang tadi diperhatiin juga tuh yang level 3. Level 3 nya kan 750. Sedangkan gue 500. Itu bisa nyerang kenapa? Ya karena range-nya itu mid, kuningnya itu udah kuning di tengah-tengah. Untuk bisa nyerang ke yang ditargetin dengan BR-nya 750, seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini juga gua tuh mau cari yang kayak sesuai dengan kayak greens-nya 3, lumbernya 3, iron-nya 3 atau 4 gitu, gue lupa. Karena kenapa? Karena di awal-awal kita cuma dikasih kesempatan sampai 10 petak. Nah, nanti akan berkembang terus menerus gitu sampai kurang lebih 20 kalau nggak salah, 20 petak. So makanya main-main kayak gitu main pinter-pinteran. Nah, kalau yang strategi untuk main Hanzong ini juga kalau gue perhatiin itu lu harus bangun military teknologinya itu yang level 4 level 4 atau level 3 gue lupa. Nah, itu apa namanya, ke yang apa sih namanya satunya tuh, pokoknya yang untuk menyerangnya itu formation apa gitu namanya, gue lupa. Nah, itu ke level 5 dulu di awal-awal, 5 apa 6 itu udah bagus banget. Tapi dengan syarat lu petakannya juga tuh udah menyentuh 1000. Kalau lu masih 300 segala macam, ya lu paling enggak lu bisa nyentuh sampai level 3 dulu atau level 4. Nah, baru nanti lu naikin sampai level 6. Gue di sini nggak bisa jelasin karena nggak bisa kasih unjuk karena gue di sini cuman voice over. Jadi gue hanya bisa memberitahu sesuai dengan apa yang ada di video ini, begitu. Karena seinget gue waktu pada video ini gue cuman hanya pengen cari tahu terkait resource untuk range, karena gue di sini range belum dapat. Itu padi di sini gue belum dapat gitu. Jadi gue pengen cari dulu nih padinya gimana, dapet apa enggak gitu. Karena jujur gue juga kesiangan kalau nggak salah di sini. Jadi gue kayak ya udahlah, karena kesiangan jadi gue gas aja lah seadanya begituin. Nah, makanya ini gue lagi bingung nih cari mana, ini di mana, semuanya di mana gitu. Makanya kalau saran gue kalau memang main Hanzong juga ketika pagi-pagi memang sudah disarankan untuk main aja langsung. Itu jangan pernah ragu. Itu sih. Karena kalau telat sedikit jadi kita yang kebalap sama temen kita. Nah, cuman memang jeleknya event Hanzong ini, bukan jelek sih, maksudnya kurangnya event Hanzong ini adalah event tersebut ini tuh cuman hanya kita nyerang ke titik tengah gitu. Nggak ada tantangan yang memang kayak bikin wow gitu, bikin greget gitu, gak ada. Jujur li, untuk dari resource yang didapat gue seneng aja sih. Nah, cuman yang menjadi masalahnya adalah bukan karena resource-nya, tetapi kayak kok nggak ada perlawanan yang yang menarik, atau kalau perlawanan yang nggak menarik pun hadiahnya harus bikin menarik. Itu saran gue sih terhadap Dynasty Legend 2 ini sih. Karena kalau misalnya hadiahnya diberikan sesuai, atau misalnya auction lelangnya aja deh, dapat gemsnya mungkin bisa dapat 200 kek atau 300 gitu. Itu sangat-sangat bagus. Karena apa? Di satu sisi kan Hanzong event ini kan per 2 minggu sekali kan, orang nggak gunain orang nggak mainin selama setiap seminggu gitu kan, ada jedanya. Jadi kayak per 2 minggu sekali baru bisa main. Jadi kayak lu harus ada jeda seminggu buat main game itu. Cuman tapi pas seminggu berikutnya lu mainin, lu cuma dapat games tuh kayak dikit banget. Menurut gue tuh gak worth it. Kenapa? Gue bukan masalah pengen dapetin games banyak, enggak. Cuman tapi kayak lu harus nunggunya gitu loh. Jadi kayak lu nunggu tapi lu gak dapet apa-apa tuh sama aja gak worth it kalau menurut gue. Bukan gak dapet apa-apa dalam artian literally kosong ya, enggak. Cuman tapi gak dapet apa-apa yang worth it gitu. Bukan gak dapet apa-apa yang kosong, enggak. Itu menurut gue. Makanya kayak teman-teman gue juga bilang Hanzong kurang menantang, mungkin hadiahnya gak banyak atau apapun itu. Gitu sih.
Nah ini gue lagi nyari lagi petak untuk yang greens. Nah tricks and tricksnya juga kalau Hanzo ini kan dia main pakai perlahan begitu kan. Nah lahannya itu kalau bisa lu pada kayak kalau masih deket misalnya gini, kalau mau naikin ke level berikutnya tapi cuman dia ada di seberang petakan yang gitu, tapi sebelum petakan yang kita mau injek itu levelnya paling rendah, kita injekin dulu yang rendah baru ke yang sebelahnya. Nah yang rendahnya itu lu ini lagi, lu tarik lagi, lu baru deh nambah-nambahin lagi apa petakan berikutnya gitu. Itu tips and tricks aja ya sih ya, untuk kalau misalnya petakannya itu kayak lu perlu harus apa sih namanya, ada lengkapannya gitu. Atau misalnya untuk dapetin level 4 itu lu perlu harus lengkap berapa kali petak. Nah kalau misalnya berapa kali petaknya itu di level lebih kecil, lu petakin aja dulu sampai yang kita pengen dapetin, baru nanti yang kecilnya itu kita buang lagi, cari lagi, kayak gitu sih kalau triks gua. Nah ini ada beberapa yang kali gua kalau nggak salah, gua nggak tahu sih ini ke record di sini apa enggak, itu gue sempet mati di level 3 atau ya level 3. Karena pada dasarnya juga yang tadi gue bilang kan targetingnya kan 750 power kan. Nah sedangkan gue belum 500. Nah itu yang kayak kadang suka bisa nyerang atau enggaknya gitu. Nah makanya kalau misalnya main auto begitu, lu apalagi dengan apa namanya si DL sistemnya ini, lu autonya kadang suka bisa diem, nah, lu bisa mati langsung kayak gitu. Itu sekedar saran aja sih kalau menurut gua. Nah sisanya ya udah lu tinggal main aja nih, main petak, naikin up segala macem. Nah kalau worth it yang lainnya yang terkait ketika kita nge-build last tiernya, itu kita worth it adalah kita bisa dapetin pil-pil biru itu untuk nge-upgrade si pet kita. Itu untungnya, cuman tapi nggak yang, kembali lagi, nggak yang untung besar banget gitu loh. Karena once kalau misalnya pet kita udah pada tinggi semua nih, misalnya kayak gitu ya, itu juga pasti bakalan gak guna. Itu makanya gue, kalau menurut gue sih kayak ngapain ngasih pilih gitu, mendingan lu kasih jade gitu, lebih memang berharga dengan kurun waktu cuma main 2 minggu gitu kan. Itu yang memang sangat worth it kalau menurut gue, dan itu saran terbaik sih kalau menurut gue ya. Anyway, untuk maybe next video atau terkait Hanzong lagi, nanti gue akan jelasin maybe terkait strateginya, penggunaannya atau apa. Karena kalau yang di sebelumnya gue juga sudah jelasin, tetapi gue kayak ngejelasinnya rada mungkin akan bingungin atau segala macam. Nah makanya nanti gue akan bikin gimana cara nyerang yang baik, terus bikin strateginya. Karena kan ini selama seminggu doang kan, terus kayak lu harus seminggu lu harus ngapain, lu harus di hari pertama lo harus ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, kelima ngapain, keenam ngapain, dan mungkin ke hari 7 kalau misalnya bisa silakan mau ngapain juga tuh. Gitu aja sih kalau menurut saran gue ya, karena to be honest ini tuh event yang cukup tricky kalau menurut gue sih. Nah makanya nih gue cuma hanya nyerang, cari apa namanya petakan, dapat apa kagak. Pasti dapat sih. Nah ini apalagi hadiah-hadiah begini, cuma gitu doang. Sisanya ya udah gitu loh, nggak ada lagi. Aduh. Wah ada yang manggil gue Fer, ya gue bilang ya, ntar dulu sabar G. Oh ya, sama aku mau jelasin, di sini juga ada sistem bandit. Nanti bandit itu keluar sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Nah sistem bandit ini juga
itu per 8 jam sekali gitu. Nanti lu bakal bisa harus nyerang. Dan itu termasuk di dalam questnya yang ada di Hanzong tersebut. Jadi gua rasa begitu aja untuk video kali ini. Kalau ada apapun terkait Hanzong, terus mungkin feature-feature baru atau apapun itu, nanti gua akan jelasin di next videonya. Kayak mungkin pet sekali gua akan jelasin, atau mungkin kuda kali gua bakal jelasin. Apapun itu nanti gua akan jelasin di next videonya. Oke. Bye bye semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Share juga para new player ini. See you when I see you again. Bye. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share apapun itu di channel Master Brad Gaming. Bye bye.